Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang pulihkan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik bagiku. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Sekali lagi katakan pujian dari Allah, lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Tuhan. Limpahkan kebutuhanku. Katakan, Yesus, Kau baik bagiku, Kau baik bagiku. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku, Kau Yesus, yang sembuhkanku. Oh, Kau sanggup limpahkan kebutuhanku, Yesus, Kau baik Tuhan. Sama-sama katakan, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku, jawabanku. Oh, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku agungkan, Yesus, Kau jawabanku. Mari sambil kita bangkit berdiri, saudara. Angkat pujian ini dari awal. Kau Tuhan yang pulihkan, yang pulihkanku. Oh, Kau Yesus, yang sembuhkanku.
sanggup limpahkan kebutuhan. Yesus, Kau baik. Sekali lagi katakan saudara, Kau Tuhan yang pulihkanku. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau yang sembuhkan kami. Kami percaya Kau sanggup. Kau sanggup limpahkan kebutuhan. Oh Yesus, Kau baik. Amin. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawaban. Ku sembahkan, ku sembahkan, ku agungkan. Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembahkan, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Haleluya. Mari saudara sembah Dia. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Ku agungkan, Kau ajaib. Amin. Dalam hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh, ku agungkan. Yesus, Yesus, Kau jawaban. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Amin. Ku agungkan. Kau ajaib Tuhan. Kau ajaib dalam hidup. Ku sembah Kau. ku sembah Kau. Oh, ku Agungkan Yesus, Yesus, Kau jawab. Sekali lagi saudara, sambil mengangkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku agungkan. Kau ajaib, Kau ajaib dalam hidupku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Yesus, Kau jawab. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau ya Tuhan. Ku agungkan. Kau ajaib. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau, ku agungkan. Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Yesus, Kau jawabanku. Yesus, Kau jawabanku. Tidak ada jawaban yang lebih baik dan lebih tepat. Pertanyaan untuk masalah hidup manusia. Kemana manusia sesudah mati? Kemana manusia untuk berada di jalan yang benar? Yesus itulah satu-satunya jawaban. Dan jawaban itu ada di dalam Alkitab kami. Seluruh isi Alkitab, 66 kitab, adalah firman yang hidup bagi kami. Kuduskan hati kami agar setiap kata firman menjadi berkat. Kami percaya Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Roh Kudus itulah yang kami andalkan, bukan kekuatan kami, bukan kepintaran kemahiran kami,
Bukan kebisaan kami Tuhan, kemampuan kami, tapi Roh Kuduslah, maka semuanya akan jadi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah firman Allah menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Puji Tuhan. Selama sebulan ini saya bicara tentang penggembalaan. Mengapa saya berbicara tentang penggembalaan? Karena itu pesan Tuhan, pesan yang sangat penting. Apalagi di zaman akhir ini, pesan penggembalaan. Ketika Yesus akan naik ke surga, maka yang dia pesankan dan delegasikan adalah penggembalaan kepada Petrus. Apa itu pesan penting Tuhan Yesus? Gembalakan domba-dombaku. Itu pesan penting sebelum dia naik ke surga. Ya, Tuhan mengatakan kepada Simon Petrus, "Do you love me more than this?" Dalam bahasa Indonesia, mungkin kita tidak terlalu jelas. Apakah engkau mengasihi aku? Ya, lebih dari yang lain itu. Maksudnya yang lain, teman-temanmu yang lain, Filipus, Andreas, ya, dan lain-lain. Bukan seperti itu perbandingan antara kasihnya Petrus dengan kasihnya Filipus, kasihnya Petrus dengan kasihnya Andreas. Tidak. Tapi dalam salinan bahasa Inggris, apakah engkau mengasihi aku lebih dari semua yang kau miliki? Biasanya kan kita lebih mengasihi apa yang kita miliki. Kita jaga supaya kekayaan kita tidak kurang. Kita jaga supaya harta kita tidak menjadi lebih ciut. Kita jaga supaya perusahaan kita terus untung. Ya, kumpul-kumpul taruh di safety box lebih banyak. Nah, kita jaga baik-baik. Ya loh. Tapi kata Tuhan di akhir zaman ini, kita harus mencintai Dia lebih dari semua yang kita miliki. Lebih daripada harta, ada satu hal yang seringkali manusia sangat kasihi. Apa itu? Harga dirinya. Jangan coba-coba saya ya. Kalau kamu coba-coba saya, belum kenal saya ya, itu harga dirinya. Ya, Tuhan suruh kita mencintai Tuhan lebih dari harga diri, lebih dari gengsi, lebih dari semua. Ketika Petrus tidak bisa menjawab, maka Tuhan mengatakan, Petrus, kalau kita cuma basudara, orang cuma basudara, apakah kau mengasihi aku juga? Petrus tidak bisa ngomong. Kenapa Petrus tidak bisa ngomong, tidak bisa jawab? Karena bersaudara pun tidak punya kasih. Dia sangkali saudaranya 3 kali. Aku tidak kenal, sungguh terkutuk aku tidak kenal. Jadi kasih pada saudara pun tidak ada pada Simon Petrus. Makanya dia cuma bisa, ya Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Tuhan tahu hati saya mengasihi dia atau tidak. Tuhan tahu saudara mengasihi Tuhan atau tidak. Tuhan cari kasih. Kita kan semua calon mempelai wanita. Kita kan sekarang sedang bertunangan. Apa yang dibutuhkan oleh tunangan kita? Apa yang dibutuhkan pasangan hidup kita? Cinta, love, kasih, bukan yang lain. Lah kalau kita tidak belajar mulai sekarang mengasihi Tuhan lebih dari semua yang kita miliki, harga diri, gengsi diri kita, ya, kekayaan kita, kehormatan kita, pangkat kita, kita tidak layak menjadi mempelai wanita daripada Kristus. Gereja akan menjadi mempelai wanita, dan permukimannya ada di Yerusalem baru.
Ke situ kita pergi. Bukan dunia yang akan lenyap. Jadi saudara jangan kejar dunia, cari berkat dunia, cari semua yang di dunia. Tuhan katakan itu semua diberikan kepada engkau ketika engkau mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Baca ya Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Carilah dahulu. Artinya dahulu apa? Prioritaskan, dahulukan dari semua kepentingan. Maka semua akan ditambah. Engkau tidak pernah minus. Engkau hidup berkelimpahan. Tuhan Yesus berkata, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan, bukan selalu kurang, minus. Mungkin sementara Tuhan izinkan kamu kurang, sementara, tapi tidak selalu. Tuhan datang untuk kita mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Itu dikatakan Yesus di Yohanes 10. Mari kita baca ya. Aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Hidup yang berkelimpahan. Nah, bukan hidup yang minus, kurang, pas-pasan. Ya, dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iya. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan hanya hidup fisik, tapi hidup rohani. Hari-hari ini saya anjuri saudara bersaksi, menangkan jiwa. Banyak orang jalan di jalan itu mayat-mayat hidup. Kenapa saya katakan mayat hidup? Dia punya hidup fisik, tapi dia tidak punya hidup rohani. Dia tidak punya hidup roh. Bukan hanya orang yang tidak percaya Kristus. Orang gereja pun banyak yang seperti mayat hidup. Rohnya mati. Sampai jemaat yang besar di dalam Wahyu pasal 3. Jemaat Sardis dikatakan, kamu kira orang bilang kamu hidup, tapi aku lihat kamu mati. Mari kita pahami zaman ini, introspeksi diri, periksa diri. Apa aku masih hidup secara rohani atau mati? Atau cuma masuk gereja, keluar gereja tapi mati rohani? Ya. Wahyu 3. Wahyu pasal yang ketiga. Ayat yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Ayat 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Dikatakan hidup. Orang lihat gereja besar, Sardis, punya nama, terkenal. Tapi Tuhan bilang, aku lihat di dalamnya banyak kematian rohani. Ini yang harus jadi koreksi kita. Saya sangat percaya kita hidup di akhir zaman. Tidak ada zaman sesudah ini lagi. Ini zaman akhir, zaman Roh Kudus, zaman gereja. Dekat datanya Tuhan, jangan kita didapati mati rohani. Tuh, dulu ada lagunya. Jangan biarkan aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu.
Jagaku seperti biji matamu, sembunyikan dalam naunganmu. Jangan biarkan aku mati rohani, jagaku seperti biji matamu. Kenapa tidak boleh mati rohani? Kematian rohani akan mengawali kematian kekal di dalam lautan api. Saya masuk gereja toh, saya juga memberi persembahan, saya juga begini, saya juga begitu. Tapi Tuhan melihat mati rohani. Ini jemaat Sardis loh, jemaat besar, punya nama. Coba ya, punya nama. Mari kita baca ya. Kamu dikatakan hidup. Ayat 1 kembali baca. Wahyu 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Ya. Inilah firman Dia. Ini firman Dia. Terus, yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ya. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Dikatakan hidup tapi mati. Orang bilang hebat ini, pujian penyembahnya hebat, permainan musiknya hebat. Jangan dulu nilai luarnya. Memang perlu tim musik yang luar biasa, perlu nyanyian yang bagus. Saudara tidak baik menyanyi seperti ini. Tadi apa lagunya itu misalnya? Hati senang wajahnya nggak ada senangnya. Alangkah baiknya saudara hati senang. Kita dulu nyanyi bergerak. Saya di Makassar, nggak kaku. Ya, menyanyi, nggak masuk gereja diem. Orang nyanyi hati senang, kita diem. Kita menikmati orang nyanyi. Tuhan tidak menikmati nyanyian kita. Yo, mari kita belajar nyanyi. Mari kita belajar memuliakan Tuhan. Daud adalah seorang pemuji dan penyembah sebelum jadi raja. Kesenangannya dia ciptakan banyak alat musik. Kemudian dijadikan gembala oleh Tuhan. Dilatih, dibimbing untuk menggembalakan cuma berapa? 2-3 ekor. Dia harus menunjukkan kepiawiannya, keterampilannya, kesetiaannya, ketulusannya. Ya. Dan akhirnya Daud menjadi raja. Raja yang diangkat oleh Tuhan dengan segala kelemahan, dengan segala kekurangan ada pada Daud. Tapi Tuhan katakan, aku berkenan kepada dia. Sebab ketika ia salah, ditegur oleh Nabi Nathan, dia turun ke bawah, dia buka mahkotanya, dia buka baju kebesarannya, dia duduk dalam debu, abu puasa. Saya berjatuh, saya berdosa Tuhan, saya berdosa. Itu Nabi Nathan, resiko menegur seorang raja. Tapi Nabi ini tidak suka ngambil hati saja, menjilat-jilat, menyenangkan hatinya raja. Nabi Nathan mengatakan dalam perumpamaan yang dia ceritakan, dia khotbah dengan perumpamaan. Daud bilang apa komentarnya? Ini menutupi nuraninya yang menuduh. Setiap orang berbuat salah, nuraninya menuduh. Dia menutupi itu suara. Dia komentari khotbahnya Nathan. Orang itu harus mati. Coba ya. Nathan bilang apa? Engkaulah itu yang harus mati. Ini nabi yang berani. Kalau jadi nabi tidak berani, jadi pelayan Tuhan tidak berani ngomong, tidak berani mengkorek kehidupan orang lebih dalam. Nanti kita tanggung jawab sama Tuhan.
itu orang di neraka. Coba lihat itu. Kamu itu kan tidak ngomong, tidak tegaskan, tidak ngomong, tidak tegur, tidak nasihati. Ini tugas diemban oleh gembala. Gembala itu kepala keluarga rumah tangga Allah, yang harus punya tahbisan hidup yang baik, walaupun banyak kekurangan. Anak-anaknya semua tergembala dengan baik. Suami dari satu istri, ya, setia dan takut benar dalam segala perkara, uang dan sebagainya, ya, gitu. Modal kita melayani Tuhan, takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan menjauhi banyak kejahatan. Takut akan Tuhan banyak untungnya untuk kita. Umur panjang pun didapat dari takut akan Tuhan. Mau selamat sekarang ketika kamu mendengar suaraku, kata Tuhan dalam 7 jemaat Wahyu. Barang siapa mendengar suaraku, barang siapa mendengar. Kita tidak mendengar suara Tuhan langsung. Seringkali Tuhan kasih kedengar suaranya melalui gembala saudara, melalui kesaksian orang, melalui Alkitab yang saudara baca. Yohanes pasal 21 ayat 15. Gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Ku huruf besar atau huruf kecil? Huruf besar. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Ya. Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? nah kayaknya lebih dari Filipus, lebih dari Andreas, lebih dari semua. Tidak. Dalam salinan bahasa Inggris, do you love me more than this? Itu artinya, apa kau mengasihi aku segala yang kau punyai? Enggak ada lagi yang kau punya, yang sisa. Semuanya. Itu maunya Tuhan. Kita mengasihi Tuhan lebih dari semua milik kita. Jangan coba singgung saya, ini harga diri. Ya, ayat 15 sekali lagi. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Ya. Simon anak Yohanes, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Suaranya melemah, benar Tuhan. Hati nuraninya bilang, orang mengasihi Tuhan masa menyangkal Tuhan? Ya, benar Tuhan. Dia tidak berani bilang lagi seperti dulu. Tuhan bilang, malam ini semua goncang imannya. Waktu Tuhan mau disalib, semua goncang imannya. Simon Petrus ini bilang apa? Semua goncang, saya tidak goncang. Apa kata Tuhan? Tuhan, Petrus, sebelum ayam jantan berkokok, kamu sudah 3 kali menyangkal aku. Ya, jagoan toh. Tapi saya ditanya, do you love me more than this? Kasihkah kau akan daku lebih dari semua yang kau punya? Benar Tuhan, gak berani lagi. Iya Tuhan, pastilah aku cinta Tuhan. Tidak berani. Betul lah. Dia jawabnya benar Tuhan. Ya, lanjut ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, Ah, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tuhan turun. Kalau tadi kasihnya terlalu besar, kasih agape. Sekarang Tuhan turun, kasih bersaudara. Turun Tuhan, ikuti kita. Ternyata kasih bersaudara pun tidak. Petrus
Suaranya tidak bisa lantang. Benar, aku mengasihi engkau. Karena apa? Dia ingat 3 kali aku menyangkal, 3 kali aku menyangkal. Terus lanjut lagi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Ya. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Ya. apakah engkau mengasihi aku? Ya. Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-domba. 3 kali itu meneguhkan. Ya. Gembalakan domba-dombaku, pesan penting Tuhan Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku, itu pesan penting. Sebelum dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, dia pesan, gembalakan domba-dombaku. Karena itu saya mau katakan, penggembalaan, menggembalakan itu adalah pesan penting Tuhan Yesus, termasuk di akhir zaman ini. Apa syaratnya? Ayat 18. Yohanes 21 ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, Ya. dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Ya. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, Terus. dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Terus. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati Ya. dan memuliakan Allah. Ya. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Ya. Waktu muda, Petrus, semaunya kamu. Mau jalan kemana, mau apa. Pokoknya Petrus jalan sendiri. Sekarang sudah tua, ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolong padaku. Ya, waktu muda, jalan. Tua, harus dituntun. Ya. Tuhan membawa ke tempat di mana tidak kau kehendaki. Apa itu yang Petrus dapat? Salib. Petrus itu disalibkan. Waktu mau disalibkan dia lari. Coba perangannya dia. Tidak sempurna. Petrus itu manusia dagingnya kuat. Tidak sempurna. Begitu dia mau ditangkap, disalib, dia lari. Terus Tuhan Yesus datang cegak. Kembali. Kalau tidak, aku kembali ke Yerusalem, disalibkan. Dia balik. Kita semua ini punya kelemahan. Kita semua bukan manusia sempurna. Tapi kalau kita mau disempurnakan, kita mau disucikan Tuhan, Tuhan berkarya melalui Roh Kudus akhir zaman. Markus 6 ayat 34. Markus 6 ayat 34. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak. Ya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Ya. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Seperti domba tidak punya gembala. Betapa banyaknya orang-orang di kota Manado ini seperti domba tidak punya gembala. Betapa banyak orang di dunia seperti domba tidak punya gembala. Jangan kita tidak tergembala. Ya. Bilangan 27 ayat 15 sampai 17. Ini perjanjian lama. Bangsa Israel seperti domba yang tidak punya gembala. Bilangan 27 ayat 15 sampai 17. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, Ya. mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk. Iya.
dan membawa mereka keluar dan masuk, Ya. supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Ini kitab bilangan, kitab perjanjian lama. Dari situ isi hati Tuhan sudah dinyatakan kepada gerejanya, kita yang sekarang membaca kitab bilangan perjanjian lama, supaya domba-domba itu jangan tidak punya gembala. Setiap kita harus punya seorang gembala. Sempatan itu juga kita punya gembala agung. Jangan kita tidak tergembala. Mazmur 77 ayat 21. Engkau telah menuntun umatmu seperti kawanan domba, Ya. dengan perantaraan Musa dan Harun. Ya. Dengan Musa dan Harun itu dijadikan gembala umat Israel. Tuhan menggembalakan bangsa Israel melalui Musa dan Harun. Dan kemudian Tuhan mengangkat seorang gembala di zaman seorang raja namanya Daud, yang tadinya seorang gembala yang masih remaja, hanya 2-3 ekor, itu pun dia layani 2-3 ekor domba itu dengan apa? Kesetiaan. Ya, masa remaja. Mari kita baca Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Ya. Dari tempat domba-domba yang menyusui didatangkannya dia, Ya. untuk menggembalakan Yakub umatnya, Ya. dan Israel miliknya sendiri. Terus, Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, ya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. menggembalakan umat Tuhan harus tulus. Tidak ada niatan untuk mencari kekayaan, loba, rakus. Kalau gembala itu tidak tulus, maka orang-orang kaya-kaya itu saja yang terus diperhatikan. Orang yang tidak ada tidak diperhatikan. Saya minta tolong kepada jemaat yang punya, yang diberkati. Tolong orang lain yang susah. Saya pun melakukan. Daud menggembalakan hati tulus. Dan dikatakan apa tadi? Ketulusan ayat 72 tadi. Dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Kecakapan itu karunia. Tiap-tiap jawatan dari 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, ya, ini gembala, guru, rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. Itu dilengkapi dengan Roh Kudus, dengan karunia-karunia. Daud melakukan itu tulus, tidak mencari loba, tidak mengandalkan dirinya. Ketika melawan Goliat, Raja Saul kasih dia punya perlengkapan perang, topinya, bajunya. Daud menghormati Saul, dia pakai. Setelah dia pakai, dia tidak bisa jalan. Dia buka. Apa yang dia pakai? Pakaian gembala. Apa senjatanya? Ambil batu 5 biji dari sungai. Cuma itu, lawan Goliat. Dia bilang apa? Dalam menggembalakan 2-3 ekor sedikit, tapi aku berperang mempertaruhkan nyawa. Ini kesetiaan, ketulusan, karakter yang baik. Walaupun sedikit, 2 ekor, 3 ekor domba, dia mau pertaruhkan nyawanya kalau diserang singa. Bukan banyaknya dan sedikitnya. Kesetiaan kita, ketulusan kita menggembalakan, mengarahkan domba
sampai nanti menjadi mempelai wanita, jadi dewasa. Kalau hari Minggu saya berbicara dari firman, saya sertai dengan kesaksian. Ada orang bilang, Pak John, kesaksian buang waktu, lain kali saya sudah dengar, mengulang lagi. Ya saudara, Anda sudah dengar, orang lain baru belum dengar. Jadi kesaksian pengalaman saya, orang lain yang baru. Kamu itu, kata Filipi pasal 3, Rasul Paul bilang, aku mengulangi untuk meneguhkan. Filipi 3 ayat 1b. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Menuliskan lagi, membicarakan lagi, menyaksikan kembali, mengulangi berfirman itu seperti Yesus 3 kali dia ulangi sama Petrus. Kasihkah kau akan daku? Pasti Petrus bilang, aduh, udah tanya lagi, udah 2 kali, tanya lagi ketiga kali. Coba saudara percaya bahwa firman Tuhan yang saya sampaikan harus ada kesaksiannya, pengalaman hidup. Meneguhkan itu firman, meneguhkan hati saudara. Tuhan Yesus itu gembala yang baik. Tuhan Yesus itu gembala yang adalah pintu, akulah pintu. Saudara tahu, kandang domba di depannya itu tidak ada pintu. Siapa yang di pintu? Gembala. Tidurnya di situ. Itu gembala. Tidak mudah jadi gembala. Jadi kandang domba tidak punya pintu. Gembalanya tidur di situ. Setelah domba 100 masuk, dia pun pergi tidur di pintu itu. Yesus bilang, akulah pintu. Serigala tidak bisa masuk, aku di situ. Tapi tidak bisa disangkali ada pencuri lompat pagar. Dia pencuri datang, lompat pagar. Tidak enak saudara, panas, dingin. Kalau ada satu yang hilang, Tuhan cari, kamu tanggung jawab, ada satu hilang. Jadi gembala itu meninggalkan 99, cari yang satu. Petrus bilang, kamu harus jadi gembala yang baik. Jangan cari untung, jangan cari uang, jangan cari keuntungan. 1 Petrus 5 ayat 4. Tugas gembala menjaga kawanan domba, memberi makan domba-domba. Ya. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Tidak ada jabatan yang lain menerima mahkota kemuliaan, hanya gembala. Mahkota kemuliaan. Lanjut dibaca. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Mahkota kemuliaan yang tidak bisa layu. Ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Jangan terpaksa. Tetapi dengan sukarela. Sukarela. Sesuai dengan kehendak Allah. Sesuai kehendakmu, Bapak. Terus. Dan jangan karena mau mencari keuntungan. Jangan ada gembala cari untung. Tetapi dengan pengabdian diri. Mengabdikan hidup. Terus. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Jangan perintah-perintah. Melayani. Yesus datang sebagai gembala agung melayani. Melayani, tidak memerintah. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita menyembah Tuhan. Nyanyikan ini. Jiwaku rindu. Jiwaku merindukanmu. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah
Allah yang hidup. Jiwaku Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. jiwaku merindukanmu. Siapa yang rindu Tuhan? Ya Allah, Siapa yang lapar dan haus? Engkau akan dipuaskan. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Siapa yang haus? Hormati Tuhan. Kepadamu sumber. Hidup kita bergantung di firman. Jangan bosan dengan Tuhan. Dalam Injil Lukas dikatakan, orang kaya itu punya harta berlimpah. Tapi apa kata orang kaya itu? Senang-senanglah jiwaku, ada banyak harta. Firman Tuhan malam ini jiwamu diambil. Siapakah itu? Siapa semua kekayaan? Pengharapanku, penolongku, dan Allahku. Ku tiada yang sepertimu. Ku bersyukur. Napas ini datang dari Tuhan. Milikilah modal yang besar. Takut kepada Tuhan. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Siapa yang sangat mendambakan Tuhan? Nyanyi yang keluar dari hatimu. Berbahagia orang yang haus, yang lapar, bayi yang sehat, selalu mau makan, selalu mau minum. Itu sehat rohani. Orang yang mati rohani tidak suka makan dan tidak suka minum, dan tidak bisa makan dan tidak bisa minum. Gereja penuh dengan orang seperti ini. Di akhir zaman bangkitkan mereka, kasihani mereka, dan Allahku, tiada yang sepertimu. Sumber pengharapanku, penolongku,
tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolong saya Tuhan, penolong dan aku, tiada yang sepertimu. Siapa yang mau menyembah Tuhan? Siapa yang mau bicara dengan Tuhan? Dulu aku buta, sekarang aku melek. Dulu aku mati, sekarang aku hidup. Orang hidup suka makan. Orang hidup selalu haus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dua-dua. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan anugerah cinta kasih persekutuan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita hari ini, siang ini, sampai selamanya, sampai Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Terima itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terima berkat sama-sama, mari katakan amin.